2, 3. Istimewa. Halmahera akan jadi tujuan petualangan saya kali ini. Saya sekarang ada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Halmahera bagian barat. Dan saya akan mengajak kalian semua ke tempat yang ingin saya tuju. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagian timur Indonesia yang tidak hanya cantik alam dan tradisi budayanya, tapi juga kaya akan hasil bumi dan lautnya. Dan saya tidak sabar mau mencicipi semuanya. Anjir gitu ya. Iya. Halmahera Barat di Maluku Utara memang tersohor akan keindahan laut dan gunung. Seperti pemandangan di belakang saya ini nih, benar-benar memanjakan mata. Selamat datang di Pulau Sosota di wilayah Loloda. Emang kalau misalnya kita ngomongin laut, pantai di Indonesia bagian timur, itu emang gak ada lawannya. Ayo kita explore, ikuti jejak saya, jejak petualang. Berjarak 2 jam dari Jailolo, kita bisa mencapai Pulau Sosota dengan speedboat. Menarik sekali pulau ini ya. Tidak cuma indah, saya juga seperti ada di pulau pribadi. Hanya ada saya dan hamparan alang-alang ini. Dan satu yang saya suka nih, pulau ini bersih, tidak ada sampah. Wah, istimewa. Mantap. Di sini kita bisa menikmati pemandangan dari Loloda. Sambil melihat ke depan, di situ ada Gunung Jailolo. Di situ ada Gam Konora dan di situ ada Gunung Duono. Kita sama-sama bisa menikmati, dan di sini benar-benar sepi banget, nggak ada penduduk. Yang ada hanya alam yang bagus banget, bukit, laut, biru, dan kita bakal nikmatin sama-sama di sini. Mantap. Wah, view-nya keren banget. Wah. Kebetulan lagi panen raya di sini dan saya mau ikut panen raya padi ladang. Mantap kali nih. Bertanam padi ladang memang sudah jadi warisan tradisi masyarakat Halmahera, Maluku Utara. Cuaca panas dan tanah kering sangat cocok untuk ditanami padi ladang yang toleran terhadap lahan minim air. Biasanya kalau panen, ini semuanya panen nih, dapat berapa banyak hasil panennya? 2 ton. Selain dipetik dengan tangan, ibu-ibu di sini biasanya memanen padi dengan pisau yang sudah dimodifikasi. Tapi harus hati-hati agar tidak cedera seperti ini nih. Tajam juga ya ternyata ya. Tuh. Tajam. Jadi harus pelan-pelan, ada tekniknya. Padi ladang tidak butuh pengairan khusus. Jadi hanya mengandalkan air hujan. Tidak perlu pupuk juga, karena tanah sudah subur akibat sisa pembakaran padi. Seru ya, melihat warga gotong royong berbagi tugas. 50 kilo nih. Berat ya? 40 kilo nih lumayan. Oke, kita bawa ke lumbung. Lumayan nih olahraga siang-siang. Nah, kalau urusan membawa hasil padi ke lumbung itu jadi tugas saya. Semangat! Lumayan nih. Oh, ditaruh di lumbung langsung ya. Lumayan nih. 50 kilo. Nah,
Padi-padi hasil panen ini selanjutnya akan dipisahkan dari batangnya, tapi dengan cara yang masih sangat tradisional. Nah, udah selesai panen, udah dikumpulin di lumbung dan udah dipisahin juga, diinjek-injek. Dan sebentar lagi kita bakal ada acara makan bersama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alam yang subur memberi hasil bumi yang melimpah buat warga Idam Dehe Gamsungi. Kreasi masakannya pun mengikuti hasil alam sekitar, seperti yang kami olah sekarang ini. Ya, kita sekarang akan mengolah hasil panen dari desa Idam Dehe Gamsungi. Yang pertama kasbi, dan yang kedua ada beras. Kasbinya kita jadiin apa, Bu? Kasbi? Tos dulu dong. Mantap. Beras akan diolah jadi nasi segitiga atau padi-padi. Dibungkus dengan daun ngasit masoa yang banyak tumbuh di kebun sekitar rumah. Mungkin yang ini udah bisa Sudah bisa dibungkus? Bisa, boleh. Seperti apa tuh? Saya bantu juga, Bu. Ibu rapin, Ibu. Saya nyerah. Ini kelihatannya bikin kayak gini simple, gampang, karena emang ibunya udah terbiasa. Tapi ternyata begitu gue coba, lumayan untuk kelipetnya tricky ya, susah juga. Oke, kita diamin di situ berasnya sampai airnya mendidih dan berasnya sampai masak. Sekarang kita kerjain yang ini, satu lagi singkong. Ini singkongnya udah selesai, Bu ya. Tinggal dimasukin ke dalam bambu. Oke, ayo sama-sama, Bu. Nah, untuk kasbi atau singkongnya akan diolah jadi kasbi tahu. Sekarang kita masak, kita taruh di api. Ditaruh di sini toh. Oke, ini singkongnya kelihatan nih. Kita coba. Kasih panas. Karena udah dicampur sama kelapa, jadi ada rasa-rasa gurih, ada asinnya, dan teksturnya kayak ketan gitu, ada agak sedikit apa, lengket. Penasaran sih kalau misalnya dicampur sama lauk gitu, rasanya kayak gimana? Pasti nikmat banget. Ya rasanya seperti nasi, tapi bedanya cara mengolahnya. Dibungkus dengan daun pakdi. Nah, ini dia nih, momen yang sudah saya tunggu-tunggu. Makan bersama. Kali ini kami akan makan bersama di Sasadu atau rumah adat suku Sahu, suku asli dan tertua di Halmahera Barat. Sasadu biasanya digunakan untuk berbagai acara, mulai dari upacara adat hingga menyambut kedatangan tamu. Waktunya makan sama-sama. Nih, yang tadi kan singkongnya. Coba ini deh. Selain ragam menu yang lezat, kebersamaan membuat acara makan kali ini semakin nikmat. Apalagi saya bisa ikut serta memanen dan mengelolanya sebelum tersaji di meja. Usai makan bersama, lantunan musik tradisional tampil
tampil menghibur. Mantap. Ini dibilang musik bambu atau bambu manuru yang dimiliki oleh masyarakat Idam Dahe, Gamsungi. Ini sudah berusia lebih dari 120 tahun. Selain untuk menyambut tamu, bambu manuru juga digunakan untuk sarana hiburan bagi warga. Terakhir, hadir kelompok Cakaiba, sosok buruk rupa yang ikut serta dalam tarian. Oke, waktunya sekarang mandi. Main air dong. Jauh-jauh sini kalau kita nggak ngerasain air di sini tuh kayaknya kurang sah. Jadi sekarang gue mau nyemplung. Tidak hanya pulaunya, pemandangan di bawah lautnya juga tidak kalah menakjubkan. Baru saja masuk ke air, saya udah disambut ribuan ikan kecil di bawah dermaga. Laut di sini sangat biru dan jernih. Terumbu karangnya juga sehat dan terjaga. Benar-benar betah main air di sini. Dan kebetulan di sini ketemu komunitas spearfishing, apa namanya? Ternate Spero. Wah, petualangan saya di Loloda Halmahera Barat bakal makin seru nih. Spear fishing atau berburu ikan dengan menombak merupakan olahraga gabungan antara menyelam dan mencari ikan. Dilakukan di kedalaman laut, spear fishing memakai tombak yang didesain khusus untuk menembak ikan. Sekarang kita mau mulai spear fishing, udah dipinjemin nih ya gue. Skill dasar yang harus dimiliki buat spear fishing tentu harus bisa menyelam bebas tanpa alat atau free dive. Wih, keren banget memang kawan-kawan saya ini. Mereka bisa menahan nafas di dalam laut hingga 2 menit. Salut bro! Mereka free dive langsung ke dalam gitu, enak banget lihatnya. Kalau yang udah biasa emang kelihatan gitu, santai, tenang, nggak panik. Gue baru masuk ke kita aja, keluar lagi. Meski menggunakan wetsuit, motif kamuflase yang bisa mengecoh ikan di dalam laut, saya tetap harus tenang dan sabar hingga ikan bisa masuk dalam jangkauan tembak. Teknik ini terbilang ramah lingkungan dan ikan yang kita dapat tentu tidak akan berlebihan. Dapat ikan ya? Waduh, mantap. Ikan apa nih? Ikan doloti kalau bahasa sini bilang. Oke. Lumayan nih buat hasil. Wah, baru juga sebentar bermain dalam laut, mereka udah dapat hasil buruan. Tidak hanya ikan-ikan karang yang didapat, ikan pelagis seperti tuna juga bisa mereka peroleh. Dalam spear fishing, pemburu bisa selektif memilih ikan buruan. Jadi bukan ikan kecil atau dilindungi yang jadi target mereka. Sekitar 2 jam menyelam, lumayan banyak rupanya ikan yang didapat.
Ya, kita udah dapet ikan dan sebentar lagi bakal kita olah sama-sama. Thank you. Mantap, bakar ikan. Makan siang kita mantap banget nih ya. Satu, dua, tiga, empat. Aduh, ini baru 4 nih kita bakar. Kita masih punya banyak ya. Kalau ikannya masih segar begini, tidak perlu pakai bumbu karena rasanya dijamin mantap. Waduh, ini pakai lemon nih. Hih. Hihi. Coba sini. Yang ini juga nih kecil-kecil nih harus dilemonin tuh. Udah matang nih kayaknya nih. Mamma mia, enak banget nih. Cobain nih. Enak banget ya. Ya, habis dimain di laut, terus kita dapat hasil bumi di sini yang dari laut. Bentar lagi gue bakal explore hasil bumi yang ada di darat. Jangan kemana-mana. Enak ini. Enak ini mah. Yo, mantap. Masih di Halmahera Barat, di Desa Tuada, tapi saya nggak sendiri. Saya sekarang mau panen sagu sama teman saya di sini ada Isra dan Pak Mahfud. 3 tahun lah. 3 tahun segini ya? Meski kini banyak digantikan oleh nasi, sagu tetap jadi bahan makanan yang dicari masyarakat Maluku Utara. Batang pohon rumbia yang bisa dipanen jadi sagu harus yang berumur 10 hingga 15 tahun agar kandungan air di dalamnya pas, nggak terlalu basah atau terlalu kering. Kupas kulitnya. Oke. Jauh banget. Saya coba, Pak. Lumayan juga susah. Kalau kita nggak biasa, tadi mencong-mencong. Bapak ini udah biasa nih. Jadi tepat di garisnya. Oh mantap tuh, udah tuh. Yuk, jatuh. Jatuh juga akhirnya raksasa ini. Nah, jadi ini apanya nih yang diambil? Dalamnya ininya ya? Ini nih, nih. Oke, langsung aja kita mulai lagi nih. Gue juga penasaran, baru pertama kali ngeliat nih gimana cara panen sagu. Yuk, oke. Taruh di mana nih? Di dalam? Oke. Aduh, selamat siang Ibu. Di sini kah? Mantap. Potongan pohon rumbia tadi kemudian dihancurkan menjadi serat halus biar gampang diperas. Habis dihancurin, nanti pas halus itu baru dimasak ya Bu? Iya, nah, sudah jadi tepung baru dimasak. Oh, pas baru jadi tepung ya? Iya, iya.
Selanjutnya, serat halus diberi air dan diperas agar bisa didapat saripatinya. Butuh sekitar 1 jam agar saripati bisa mengendap. Endapan inilah yang disebut sagu. Nah, ini nih yang dibilang papeda nih. Ini ya, Pak ya. Terus kalau mau dijadiin tepung sagu tuh dijemur lagi. Dijemur lagi berapa lama sih biasanya? Itu paling 1 hari. Oh, 1 harian. Hari udah boleh. Baru boleh di ini ya. Oke. Gak ada baunya ya? Ya, saya mesti jago. Oke, mantap. Kita jemur lagi lah. Langsung aja sagunya kita olah jadi makanan, kita bikin jadi sagu bakar ya. Satu lagi nih, yang saya penasaran adalah ulat sagu. Sekarang kita mau ngambil ulat sagu terus kita masak. Banyak orang yang bilang katanya enak ya. Ini gendut banget nih. Nggak mau dia keluar. Enggak pernah Pak Israel itu udah takut pegang gini. Berapa? Kalau pegang lihat boleh. Nah, ini dia nih. Ihi. Gede kali nih. Ulat sagu mudah ditemukan saat musim penghujan karena batang pohon rumbia gampang busuk terkena air. Batang yang busuk inilah yang jadi rumah dan makanan buat si ulat sagu. Penasaran nih gue katanya kalau hidup-hidup gini dimakan. Saya dulu Pak ya, saya mau coba dulu, saya penasaran nih. Carinya yang kecilan dulu aja, ya nggak sih? Ini bang. Coba ya. Pegang kepalanya diputusin. Kepala harus dimakan. Coba. Diputusin. Wah iya. Ini kemudian makan gitu kepala aja. Enak kan? Anjir gitu ya. Iya. Tapi gurih ya. Aftertaste-nya kayak sashimi gitu. Jadi kayak sashimi gimana gitu. Iya. Nah, sementara ibu-ibu di sini lagi masak sagu, lagi diolah jadi apa namanya sagu bakar ya. Sagu bakar kita bikin sate ulet sagu. Ayo. Gak perlu bumbu apapun nih buat bikin sate ulat sagu. Tinggal ditusuk lalu dibakar deh. Nah, sagu yang tadi udah saya panen. Mau diolah jadi sagu bakar. Gampang juga nih caranya. Tinggal ayak tepung sagu agar lebih halus, kemudian masukkan dalam pemanggang tanah liat dengan bantuan bambu ini, lalu dibakar. Saya pikir keluar gitu Bu, begitu udah matang, ting gitu. Enak ini. Enak ini mah. Gurih. Enak kan? Mantap. Makan lebih enak. Ada asin-asin gurih gitu ya. Rasanya gurih, enak. Pala ya sisa tuh. Enak tapi Bu ya. Ya, sekarang kita ada di Kabupaten Halmahera Barat, di Kecamatan Sohu, dan di Desa Worat-Worat. Nah, ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Boy, sama Angki, ini asli Sohu. Kita bakal hunting durian ya. Di sini lagi banyak durian yang jatuh, dan sebentar lagi kita bakal dapetin durian itu. Wah, beruntung banget nih. Kedatangan saya di Halmahera Barat belum kehabisan musim durian. Pohon durian di desa Worat-Worat ini rupanya tinggi-tinggi sekali. Untung saja kalau mau panen, saya tidak perlu memanjat. Cukup ambil durian yang sudah jatuh beberapa hari kemarin.
Dan itu artinya durian ini jelas yang terbaik. Karena yang sudah jatuh adalah yang matang pohon. 3. Wah, udah banyak nih. Baru bentar nyarinya, belum nggak nyampe 5 menit udah dapat banyak, lihat nih. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apaan tuh? Itu durian jatuh. Hah? Gimana? Wah, kena kepala lagi nanti. Yang mana sih jatuh tadi? Tapi di sini kita harus ekstra waspada. Jangan sampai kejatuhan durian. Wah, ini baru asli mateng nih. Pasti enak banget. Jadi sini deh, timpa lagi nanti. Oke, langsung yuk kita ke tempat pengolahan durian. Ya. Jadiin dodol. Ya. Oke. Selamat siang Ibu. Ini kami bawa durian. Kita mau lihat pengolahan durian menjadi dodol. Boleh kan Bu saya lihat Bu? Supaya teman-teman di rumah juga bisa tahu gimana cara ngolah durian. Saya coba dulu ya. Duriannya manis banget ya ini. Gokil. Kalau ini apa nih? Coba saya coba ini nih, kuning nih kayaknya nih. Tapi rata-rata tuh durian di sini tuh kecil-kecil ya? Iya. Kecil tapi manis sih. Bahaya nih kalau durian deket-deket saya, Bu. Baru ditaruh saya ambil, baru tahu kapan jadi dodolnya. Nggak apa-apa Bu, kan jauh-jauh nih kan dari Jakarta Bu. Kita cobain durian dari Maluku Utara. Ini juga enak nih kayaknya nih. Tinggal diolah. Kita langsung olah Bu. Oke. Gulanya semua Bu. Ternyata mudah juga ya membuat dodol. Cukup pakai gula aren sebagai tambahan. Tapi butuh ekstra otot karena harus diaduk terus-menerus selama 1 jam. Biar dodol tidak menempel ke wajan. Nah ini sekarang kita tinggal misahin bijinya. Karena emang udah 10-15 menit nih. Biasanya udah kepisah nih. Boleh coba nggak Bu? Saya coba Bu. Udah buahnya manis, tambah lagi gula. Wah, udah jadi nih Bu ya. Saya coba dulu Bu. Nih, udah jadi nih. Boleh saya coba dulu Bu? Coba ya. Enak nih, asli. Bibit dulu. Panas. Mantap sekali memang. Buah durian segar atau yang dibikin dodol sama enaknya. Ya, dodol ini bisa salah satu alternatif untuk penyimpanan supaya buahnya ini nggak terbuang sia-sia ya pada saat panen ya Bu ya. Mantap, tapi nggak dijual ya Bu ya. Jarang kan masyarakat sini jual durian. Mantap, oke lah kita sama-sama deh nikmatin.